Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaannya yang tidak berkesudahan dalam setiap keadaan hidup kita. Mari kita persiapkan hati dan seluruh diri kita untuk beribadah kepadanya. Cara Tuhan mengasihi kita melalui siang dan petang, laut dan angkasa, melalui semesta. Tuhan yang penyayang mengasihi kita selamanya. Mari kita berdiri. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku terang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara, pagi ini kita beribadah dalam nuansa budaya Tionghoa dalam rangka Tahun Baru Imlek 2576 Kung Sili yang jatuh pada tanggal 29 Januari 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan beragam budaya bagi bangsa Indonesia dan bagi gereja kita. Yang melayankan ibadah pada pagi ini adalah Bapak Pendeta Agus Supratikno dari UKSW Salatiga.
Atas pelayanan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Saudara, tema ibadah kita pagi ini adalah berani menjawab panggilannya. Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam karyanya. Dia menyertai kita sehingga kita dapat menjalani panggilan itu dengan setia. Kita dapat mencintai Tuhan selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara,
Marilah kita bersama-sama sebagai gereja mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, sahabat kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, sahabat kasih setiamu selalu ku rindu. Tetapi syukur kepada Tuhan yang mengaruniakan berita anugerah kepada kita.
Mari kita berdiri. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memberikan salam damai dengan cara pai seperti budaya Tionghoa. Salam damai. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Silakan duduk. Sebelum kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kesempatan pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama menghadap ke hadirat Tuhan, memuji, menyembah dalam nuansa tahun baru Imlek. Di tengah ibadah kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang baik. Ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, ia boleh bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Tuhan. Berikan tuntunan dan hikmat yang daripada Engkau, sehingga kebenaran yang dipaparkan dan dibukakan
sungguh boleh membangun kehidupan kami untuk merespon panggilan Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas 4 21 sampai 30. Demikian. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, sekali lagi salam. Saya ingin mengawali dengan pantun. Bapak Ibu jemaat tanggung jawabnya apa? Cakep. Ya. Siap ya? Siap. Pergi keluar tidak pamitan. Pulang-pulang sudah malam. Terima kasih sudah diundang untuk melayani firman Tuhan. Satu lagi boleh? Boleh. Makan nasi dengan sambal ulek. Makan ikan dengan sayur capcay. Kami ucapkan Sinyen kuala kongsi facai. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Perkenalan dulu ya, katanya kalau tidak kenal tidak, kalau sudah kenal jangan ditinggal, jangan dilupakan. Ya, nama saya Agus Supratikno. Saya dari Gereja Injili di Tanah Jawa yang ada di sekitar Gunung Muria ya. Ada yang dari Pati di sini? Tidak ada ya.
Saya kemudian diutus menjadi pendeta pelayanan khusus di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, sudah 10 tahun saya mengabdikan pelayanan saya di Satya Wacana. Saya tidak berani sendirian di sini. Datang ke Temanggung nggak berani sendirian. Saya ditemani istri saya, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Ya, boleh berdiri sebentar ya. Ya, itu. Oke. Ya. Saya punya 2 anak. Yang pertama namanya Christian, ya. Ini yang anak yang pertama. Namanya Christian, sekarang tinggal di Jogja di daerah Bantul, ya. Dia istrinya itu dari Sabang. Tahu Sabang ya, ujung sana itu jauh sekali, ya. Dia sebenarnya juga punya ini darah Tionghoa ya, dari suku Hoka, ya. Jadi bahasanya bahasa kek. Dia masih pinter itu ya, soalnya pinter bahasa keknya itu pinter sekali ya. Nah, dari Sabang ya, ketemu anak saya di mana? Di GKI Gejayan. Oh, ya, karena melayani bersama. Ini GKI ini luar biasa loh. Luar biasanya apa? Tidak hanya memenangkan jiwa bagi Kristus, ya. Tapi juga menjadi tempat di mana anak saya menemukan tulang rusuknya yang hilang di Sabang. Ya, ketemunya di GKI Gejayan. Oh, itu luar biasa ya. GKI luar biasa ya. Ini juga gerejanya luar biasa ya. Anak yang kedua namanya Grace ya. Dia juga sudah selesai S1, dia dari bahasa Korea UGM, jadi pinter lah kalau suruh ngomong apa annyeonghaseyo ya, kemudian apa lagi yang gini-gini gitu ya. Ya, pinter ya. Nah, itu jadi kami sekeluarga ada saya, istri saya dan 2 anak saya, laki-laki dan perempuan, yang satu Christian, yang satu namanya Grace ya. Nanti saya akan sedikit saksikan bagaimana anak saya yang kedua kok saya kasih nama Grace ya. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita apa? Berani ya. Berani apa? Berani menjawab panggilannya. Berani Bapak Ibu? Siap? Siap. Saya akan mengawali dengan sebuah lagu yang saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar lagu ini. Lagunya begini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bahasa Indonesianya bisa? Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini terinspirasi ya dari sebuah kisah seorang yang mati karena iman percayanya kepada Yesus. Namanya adalah Nok-seng. Nok-seng ini berasal dari Assam, sebuah desa di timur laut India. Keluarga Nok-seng, istri dan anaknya percaya kepada Yesus. Dia dari suku Garu. Ya. Dia percaya kepada Yesus, kemudian ketika dia percaya kepada Yesus menjadikan kemarahan kepala suku. Sehingga akhirnya diminta untuk apa? Menyangkali imannya.
Kalau kamu tidak mau meninggalkan iman percayamu kepada Yesus, istri dan anakmu kami bunuh. Istri dan anakmu akan kami bunuh. Kemudian dia menjawab, I have decided to follow Jesus. Aku gak akan ingkar lagi kepada Yesus. Benar Bapak Ibu. Anak dan istrinya dibunuh. Kemudian kepala suku lagi berkata, ya, kalau kamu tidak mau meninggalkan iman percayamu, sekarang kau yang akan kami bunuh. Ya. Kalau kau tidak mau menyangkali Yesus hari ini juga, kau akan kami bunuh. Apa jawabannya? Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Dan dia menjadi syahid. Kemudian Sandu Sundar Singh terinspirasi dari kisah ini. Dia menulis pujian, I have decided to follow Jesus. Ada harga yang harus dibayar. Ketika kita berani menjawab panggilan Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau melayani, ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Betul? Betul. Siap menjawab panggilan Tuhan at any cost, apapun harganya. Ya. Kadang disalahkan, sudah berusaha sebaik-baiknya, masih ada juga kurangnya. Gak apa-apa Bapak Ibu, ya. Ada harga yang harus dibayar untuk merespon panggilannya. Kalau saya bertanya, siap menjawab atau merespon panggilan Tuhan, Bapak Ibu jawabnya apa? Siap. Pokoknya siap. Cuma kesiapannya berapa persen? 50, 60, 75, ada yang 100%. Atau paling tidak 99,99. Jadi menyisakan sedikit. Ya. Kenapa? Ya, saya pikir susah ya untuk 100%. Karena pengalaman Petrus, ya. Suatu ketika Petrus berkata, Tuhan, meskipun teman-temanku lari, mati pun aku siap. Benar? Tapi apa yang terjadi? Dulu semangatnya menggebu-gebu, tetapi ketika Yesus ditangkap, Yesus didera. Petrus ditanya, kamu kan temannya dia ya? Jawabnya apa? Enggak, aku enggak kenal dia. 3 kali dia menyangkali, Yesus tadinya 100% Tuhan, saya cinta engkau. Meskipun mati aku siap, tapi ternyata dia enggak mampu. Keterbatasan manusia tidak mampu mencintai Tuhan 100%. Tetapi Tuhan itu maha baik, Tuhan itu luar biasa. Meskipun Petrus berkata, Tuhan,
Aku tidak lagi mampu mengasihi engkau 100%. Karena menarik ketika dialog Yesus dan Petrus pada terakhir ketika Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya dengan kasih agape, apakah engkau agape terhadap aku? Kasih agape itu kasih yang rela berkorban. Tapi Petrus menjawabnya, Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih apa? Philea. Kalau bahasa Jawa itu, Yesus tanya, apakah engkau tresno? Ya, aku tresno Yesus ya. Petrus jawabnya, Tuhan, aku senang, remen, suka sama Tuhan. Tanya lagi, apakah kamu tresno? Apakah kamu agape? Simon menjawabnya apa? Tuhan, aku suka dengan Tuhan. Akhirnya ketiga kali Yesus mengubah pertanyaannya, enggak kasih agape lagi. Petrus, Simon, engkau suka sama saya? Simon menjawabnya apa? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu hatiku, bahwa aku hanya bisa suka. Enggak berani aku rela mati bagimu. Dia jujur dengan dirinya. Bahwa enggak mampu lagi mengasihi Tuhan 100%. Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan tetap mempercayakan pelayanan kepada Petrus. Gembalakanlah dombaku. Tuhan tidak mengharapkan kasihkan 100% karena memang manusia terbatas. Tidak mungkin orang bisa mengasihi 100% dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan mau kita jujur apa adanya. Tetapi kita punya hati untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan akan pakai Bapak Ibu. Amin. Jangan kita, tuh aku mencintai Tuhan 100%. Tapi ada tantangan sidik mundur. Daripada kita lebih baik kita jujur. Tuhan, aku memang belum bisa mengasihi engkau 100%. Tapi engkau tahu, aku rindu melayanimu. Tuhan pakai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ada janji penyertaan Tuhan ketika kita siap menanggapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Meskipun ada harga yang harus dibayar. Apalagi kita, Yesus pun harus membayar harganya. Dalam Injil Lukas kita melihat bagaimana Yesus membaca teks yang menubuatkan dia bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan kepada Israel. Ya. Pada saat itu semua orang yang mendengar membenarkan perkataan Yesus. Wah betul ya. Tetapi kemudian ketika melihat latar belakangnya Yesus, anaknya siapa? Yusuf, mereka kecewa. Yesus berkata, Nabi itu enggak diterima di tempat lahirnya dia. Karena apa? Orang tahu latar belakangnya hanya manusia biasa kok. Kecewa. Yesus ditolak. Ada harga yang harus dibayar, bahkan akhirnya sampai disalibkan. Kenapa Yesus ditolak? Yesus memberikan sebuah narasi tentang janda Sarfat ketika dia ditolak. Ketika orang-orang yang dalam rumah ibadah itu menolak dia karena melihat latar belakang Yesus yang hanya anak Yusuf. Yesus berkata, mengkritisi mereka dengan menceritakan janda Sarfat. Pada zaman Elia, Elia dikejar-kejar oleh Isabel, kemudian sembunyi di sungai Kerit, tiap hari menanti kiriman Tuhan dari burung masih ingat kisahnya dijatuhkan pagi sore, jadi tiap hari dia nyanyi, ku nanti kirimanmu setiap pagi gitu ya. Kemudian kiriman datang dari burung gagak Tapi sungai itu akhirnya kering karena 3,5 tahun tidak ada hujan. Tapi ketika kering Tuhan sudah siapkan janji pemeliharaannya. Dia suruh ketemu dengan nanti akan menemukan seorang janda Sarfat.
Betul, ya. Dia kemudian di pintu gerbang ketemu seorang janda yang sedang mencari kayu gitu ya. Kemudian Elia berkata apa? Aku minta airnya, aku haus ya. Kemudian ketika janda Sarfat itu mau ambil air, aku buatkan roti sedikit ya. Ini secara sederhana ya. Lalu janda itu mengatakan apa? Sesungguhnya aku hanya punya sedikit air dan sedikit tepung. Dan itu akan aku buat roti untuk anakku dan kemudian aku akan mati karena sudah tidak punya bahan makanan. Dan tetapi Elia berkata apa? Buatkan aku dulu. Wah, luar biasa. Tepungnya tinggal sedikit ya. Mau dimasak, setelah itu dimakan habis, sudah mereka nggak punya apa-apa lagi. Tapi dapat tantangan, buatkan saya roti dulu. Ini Nabi kurang ajar ini ya. Oh kurang ajar lah, wong saya aja kekurangan begini. Tinggal segenggam mau buat saya roti, kemudian kami makan dengan anak laki-laki saya dan kemudian saya mati. Karena tidak punya apa-apa. Tapi malah minta dibuatkan dulu. Tapi Elia berkata, sesungguhnya firman Tuhan, minyak dan tepung itu tidak akan pernah habis. Elia berkata, minyak dan tepung itu tidak akan pernah habis. Lalu apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu? Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia lakukan itu. Apa yang terjadi? Mukjizat terus mengalir dalam kehidupan janda Sarfat itu. Kita lihat keindahan dari rencana Allah. Ketika orang-orang yang adalah umat Allah menanggapi panggilannya, baik itu hamba Tuhan ataupun orang biasa. Ketika dia percaya kepada firman Tuhan, Allah memelihara nabinya. Sekaligus Allah juga memelihara janda Sarfat karena dia percaya dan taat. Itu kuncinya. Percaya dan taat. Orang itu menolak Yesus, disindir dengan cerita ini. Ya. Itu bukan orang Israel yang menganggap bangsa pilihan Allah. Mereka tidak mengalami mujizat, justru janda Sarfat mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa karena dia tak percaya dan taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, dia cerita tentang Panglima Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Elisa hanya berkata apa? Benamkan dirimu ke dalam sungai Yordan 7 kali ya. Nanti kau akan sembuh. Mulanya nggak percaya ini Panglima. Wah, dipikir itu sungai Yordan paling bening atau ya? Saya dari Kebumen kadang-kadang ngapaknya ya, ngapak-ngapaknya. Dipikir sungai Yordan paling bagus, nggak mau dia. Tapi kemudian anak buahnya, dia kan tidak memerintahkan engkau untuk melakukan yang sulit, hanya membenamkan diri ke sungai. Dan kau sembuh. Kemudian akhirnya dia betul taat, benamkan diri pada sungai. Dan ketika dia keluar, dia sembuh, percaya dan taat. Menanggapi panggilan Tuhan, percaya dan taat. Maka Tuhan akan menolong kita, bahkan memelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berani menjawab panggilan Tuhan. Berani? Siap. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, sebuah lagu yang dikarang oleh pendeta Wilhelmus. Tahu cerita di balik lagu ini? Anaknya yang pertama, dia punya talenta musik yang luar biasa. Dia melayani Tuhan sejak kecil. Tapi pada usia 17 tahun dia mengalami kecelakaan dan
meninggal. Dia duduk merenung, anak saya meninggal sebelum saya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan panggil kita. Muncullah syair, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bisa nyanyikan lagu ini Bapak Ibu? Kita nyanyikan bersama. Mungkin musik bisa bantu kita. Ya. Sebagai refleksi dari firman Tuhan, Tuhan aku siap untuk menjawab panggilan-Mu. Kita katakan, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Dia. Ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biar itu menjadi komitmen kita. Tuhan, pakailah saya ketika saya masih kuat. Sebab ketika aku sudah enggak berdaya lagi, aku sudah menjadi berkat. Dan ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau akan berkata pada saya, pada kita, hai hambaku yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa sejenak. Gunakan kesempatan
yang Tuhan beri untuk melayaninya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, dipersilahkan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup mengawal seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup mengawal seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita nyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Saudara dapat mengucapkan dalam bahasa Indonesia dan saya akan mengucapkan dalam bahasa Mandarin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 我信我主耶稣基督，上帝的独生者。 Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 因圣灵感应，有动真女玛利亚所生。 Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 在本丢比拉多所下受难， Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. 被钉五十字架，受死埋葬，降在阴间， Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 第三天从死人中复活， Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. 升天坐在全能父上帝的右边。 Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. 将来必从那里降临，审判活人、死人。 Dan pada hari yang akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 我信圣灵，我信圣而共这教会， Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. 我信圣不相通，我信罪的赦免， Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. 我信身体复活，我信永生。阿门。 Kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, yang mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dan limpahkan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami satukan hati dan iman percaya kami untuk menaikkan syafaat kami secara khusus untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintah dari pusat sampai daerah ke dalam tangan Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga semua kebijakan yang diputuskan boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya roh damai sejahtera boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Secara khusus kami berdoa untuk GKI Temanggung ini. Kami menyerahkan Bapak Pendeta, para pelayan, penatua, juga seluruh jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pengabdian dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, setiap keluarga. Tuhan juga memberkati apapun yang menjadi pergumulan dan harapan-harapan mereka, Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus. Kau membukakan jalan, membukakan pintu berkat bagi setiap keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan, angkat iman kami kepada Engkau. Angkat saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Perbaharui iman mereka, kuatkan iman mereka. Berikan kesabaran kepada mereka. Dan saat ini kami bersatu hati bersama-sama mendoakan mereka. Siapapun umat-Mu yang saat ini sedang sakit,
yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah turun atas mereka. Tangan Tuhan menjamah mereka, memulihkan dan memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak muda dan remaja. Tuhan, berkati studi mereka dalam pergaulan keseharian mereka. Tuhan, jaga supaya mereka boleh senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan baik dalam studi maupun dalam pergaulan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga berkati dalam pertumbuhan baik secara fisik dan secara rohani. Tuhan, utus malaikat menjaga setiap anak-anak kecil ini Tuhan, supaya pada saat dewasa nanti mereka boleh mengaku iman percayanya kepada Engkau. Menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka, berikan hikmat dan kemampuan untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan GKI Temanggung baik di bidang pendidikan, sekolah Masehi. Tuhan, berkati baik dari TK, SD, SMP dan seterusnya. Tuhan, berkati supaya boleh bertumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya, anak-anak didik yang belajar di sekolah-sekolah ini. Berkati guru-guru mereka, berkati kepala sekolahnya dalam mengelola, berikan visi, berikan kreativitas supaya boleh mengembangkan sekolah ini dengan baik. Kami serahkan yayasan yang lain, Yayasan Arastu. Tuhan, berkati dalam pekerjaan dan pelayanannya, boleh menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat Tuhan, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui semua pelayanan yang dikerjakan oleh GKI Temanggung ini. Kami menyerahkan doa syafaat ini kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都称你的名为圣。愿你的国降临，愿你的这一心在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日者给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Dan kami sampaikan penekanan warta pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu di GKI Temanggung pada hari ini bagi Bapak Ibu Saudara
Yang baru pertama kali datang, kami mohon untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang dan kami mohon kesediaannya untuk mengisi buku atau kartu tamu yang telah disediakan. Yang melayani firman Tuhan pada hari ini di GKI Temanggung dan Pajem Kranggan adalah Pendeta Dr. Agus Supratikno, MTH, dosen Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Keluarga besar GKI Temanggung mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Agus Supratikno. Tuhan memberkati. Pada hari ini pukul 7.30 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan pelayanan kesehatan berupa konsultasi dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sederhana, dan pengobatan ringan di Balai Sejahtera. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung ke Balai Sejahtera. Terima kasih. Persekutuan lansia akan diadakan pada hari Senin 3 Februari 2025 pada pukul 10 di GKI Temanggung. Setelah selesai persekutuan akan diadakan lomba menyanyi lagu Mandarin dengan judul Bien Mimi. Peserta tidak perlu hafal syairnya. Boleh membawa HP dan ada karaoke. Disediakan hadiah. Untuk pendaftaran dan ketentuan lain bisa menghubungi Ibu Maria Roy. Pembekalan pembawa renungan wilayah akan diadakan pada hari Selasa 4 Februari 2025 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di Balai Sejahtera. Bagi saudara-saudara yang terpanggil dalam penyampaian firman diharapkan kehadirannya. Demikian penekanan warta hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Kita dasarkan persembahan kita pada firman-Nya dalam kitab Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Selama kantong persembahan diedarkan bersama kita akan pujikan berkat anak cucu. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, di
meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat diundang untuk berdiri. Sama kita membawa doa. Dengan kerendahan hati, kami membawa persembahan kami ya Bapa. Inilah tanda kasih dan hormat kami kepadamu. Kiranya Bapa sendiri yang menyucikannya. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaanmu dalam hidup dan kerja kami setiap hari. Terima kasih juga untuk beragam budaya yang Bapa karuniakan bagi bangsa Indonesia dan bagi gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujikan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh. Ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, tetap teguh, tetap teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan,
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya,